Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Genoveva Sasi dengan NPM 12190117, Prodi Agribisnis semester 4C dari Universitas Timor. Tujuan dari video ini adalah mereview kembali sebuah jurnal. Jurnal yang saya ambil adalah analisis harga pokok padi sawah dan padi ladang di Kecamatan Semalantan, Kabupaten Bengkayang oleh Lita Rosana, Hamid Yusra, dan Imelda. Pendahuluan. Produksi beras sebagian besar disumbangkan oleh produksi padi sawah. Sementara itu, ketersediaan lahan sawah dan efisiensi usaha tani padi sawah cenderung mengalami penurunan. Sumbangan padi ladang terhadap produksi beras masih sangat rendah karena produktivitas padi ladang yang jauh lebih rendah daripada produktivitas padi sawah jika dibandingkan dari segi laju pertumbuhan produksi. Padi ladang juga masih jauh lebih rendah daripada padi sawah. Budidaya padi sawah lebih banyak diusahakan petani di Kecamatan Semalantan daripada padi ladang. Lahan persawahan yang dekat dengan tempat tinggal petani memudahkan petani untuk lebih intensif dalam pengawasan maupun pemeliharaan selama proses produksi padi, baik dari awal pengolahan lahan sampai panen, sehingga intensitas produksi menjadi lebih tinggi dan hasil panen yang diperoleh juga tinggi. Hasil panen petani ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual. Harga padi sawah yang dijual sebesar 4.000 per kilogram. Padi ladang ditanam di lahan kering. Petani masih menggarap lahan dengan cara tradisional, misalnya dengan pembakaran lahan atau penebangan pohon-pohon di sekitar lahan. Proses produksinya tidak dilakukan secara intensif. Hal ini dikarenakan lahan perladangan yang jauh dari tempat pemukiman penduduk. Selain itu, pada padi ladang tidak dilakukan pemupukan sebagaimana yang dilakukan pada budidaya padi sawah, sehingga intensitas produksinya lebih rendah dibandingkan padi sawah. Produktivitas padi ladang sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 1 sampai dengan 1,5 ton gabah per hektar per musim tanam. Harga jual padi ladang tersebut berkisar antara 5.000 per kilogram sampai dengan 6.000 per kilogram. Walaupun dilihat dari segi harga pasaran, harga jual padi ladang lebih tinggi meskipun intensitas produksinya lebih rendah dibanding dengan padi sawah, tetapi petani lebih memilih meningkatkan produksi padi sawah daripada meningkatkan produksi padi ladang. Hal dikarenakan padi sawah lebih berproduksi karena baik dibanding padi ladang, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang mereka peroleh. Harga jual yang berlaku mempunyai selisih yang cukup besar dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Jumlah biaya untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya lain hingga barang tersebut dipasarkan disebut harga pokok dengan harga pokok. Dengan demikian, untuk mengetahui besar harga pokok harga pokok dan pendapatan petani, maka diperlukan suatu penelitian akan hal tersebut. Metode penelitian. 1. Tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dipilih secara sengaja, yaitu di Kecamatan Semalantan, Kabupaten Bengkayang. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Semalantan merupakan salah satu kecamatan yang
produksi padi tinggi dan sebagian besar masyarakatnya menjalankan usaha tani padi. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dari tanggal 26 Maret sampai dengan Mei 2012. 2. Sumber data. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara langsung kepada petani padi sawah dan padi ladang di Kecamatan Samalanta, Kabupaten Pamekayan. Data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dari instansi yang berkait, yakni dari Dinas Pertanian, BPS, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan manajemen penelitian. 3. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei jumlah populasi. Pada penelitian ini sebanyak 720 petani padi sawah dan padi ladang di Kecamatan Samalanta. Ukuran sampel yang ditentukan dengan menggunakan rumus Loewi, yaitu besaran sampel sama dengan besaran populasi per 1 tambah besaran populasi dikali dengan nilai kritis atau batas ketelitian yang diinginkan. Maka sampel yang dapat diambil dengan nilai kritis 15% adalah besaran sampel sama dengan 720 per 1 ditambah 720 dibagi 15% sama dengan 41,86 menjadi 42 responden. Dan pengambilan sampel tiap desa dipilih secara sengaja dengan anggapan dasar bahwa petani yang menjadi sampel yaitu petani yang memproduksi padi sawah dan padi ladang. Pengamatan penelitian. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah harga biaya produksi yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Produktivitas padi sawah dan padi ladang dan hasil penjualan padi sawah dan padi ladang. Metode pengolahan dan analisis data. A. Pengolahan data dilakukan dengan cara yang pertama, pengeditan, yaitu semua data yang diperoleh diolah dan dimasukkan berdasarkan kerangka formulasi yang diterapkan sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, tabulasi, yang menyajikan data-data dalam bentuk tabel atau gambar dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyajian data, kemudian diinterpretasikan. B. Analisis data. Yang pertama, analisis harga pokok. Metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan total jumlah satuan produk. Harga pokok padi sawah dan padi ladang adalah biaya seluruhnya dari padi sawah dan padi ladang yang dibagi dengan jumlah yang diproduksi yang dihitung dalam rupiah per kilogram. Untuk menghitung harga pokok per kilogram padi sawah dan padi ladang ditentukan dengan cara harga pokok sama dengan total biaya produksi per total jumlah padi yang diproduksi. Kedua, analisis pendapatan petani usaha tani padi sawah dan padi ladang. Pendapatan adalah salah satu cara yang paling menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga. Menurut Surat 3/2006, pendapatan adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya yang betul-betul dikeluarkan oleh petani. Pendapatan petani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Penerimaan diperoleh dari
perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual menurut Sukartawi pada tahun 1995. Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani dari usaha tani, padi sawah, dan padi ladang dengan menggunakan analisis pendapatan petani padi sama dengan total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Yang ketiga, analisis perbandingan rata-rata pendapatan bersih usaha tani, padi sawah, dan padi ladang. Untuk menganalisis perbedaan pendapatan petani yang menanam padi sawah dan padi ladang, digunakan uji statistik uji P. Pengujian dapat dilakukan dengan bantuan program uji statistik SPSS guna mempermudah peneliti dalam menganalisis. Hasil dan pembahasan. 1. Analisis harga pokok. Harga pokok yang digunakan pada penelitian ini adalah harga pokok produksi, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ditambah dengan biaya lainnya sehingga barang itu dipasarkan menurut Mulyadi pada tahun 2010. Harga pokok dapat diketahui setelah biaya-biaya produksi yang dikeluarkan diketahui terlebih dahulu. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam proses produksi serta membawanya menjadi produk, termasuk di dalamnya barang yang dibeli dan jasa yang dibayar berasal dari dalam maupun luar keluarga. Namun pada penelitian ini dijadikan biaya produksi hanya biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani yang berasal dari luar keluarga. Biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap berupa biaya penyusutan alat, sedangkan biaya variabel berupa biaya pupuk dan obat-obatan, biaya tenaga kerja luar keluarga, dan biaya pasca panen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dihitung harga pokok masing-masing padi, yaitu hasil perhitungan rumus diperoleh harga pokok padi sawah yaitu sebesar 2.049,43 per kilogram. Sedangkan untuk harga pokok padi ladang yaitu sebesar 2.507,10 per kilogram. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa harga pokok padi ladang lebih tinggi dibandingkan harga pokok padi sawah, seperti yang kita lihat pada gambar. Analisis pendapatan petani, usaha tani, padi sawah, dan padi ladang. Usaha tani merupakan proses untuk memperoleh suatu produksi di lapangan pertanian yang pada akhirnya akan dinilai dengan biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diperoleh. Pendapatan petani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Menurut Suratia pada tahun 2006, pendapatan adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya yang betul-betul dikeluarkan oleh petani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rata-rata total biaya yang dikeluarkan oleh petani responden untuk usaha tani padi sawah sebesar 3.175,40 hektar per tahun. Lebih besar daripada padi ladang yaitu sebesar 2.603.468,74 hektar per tahun. Jumlah rata-rata biaya total yang harus dikeluarkan dalam berusaha tani padi sawah dan padi ladang di Kecamatan Samalantang yaitu terlihat pada tabel 1. Penerimaan adalah penghasilan yang diterima oleh petani yang diperoleh dari jumlah produksi dikalikan dengan harga jual. Besar kecilnya penerimaan ditentukan oleh besarnya hasil produksi dan tinggi rendahnya harga di daerah penelitian. Harga jual padi di daerah penelitian untuk harga padi sawah sebesar Rp3.500 dan untuk padi ladang sebesar Rp5.500. Rata-rata penerimaan
yang diperoleh oleh petani padi sawah adalah sebesar 5.125.892,86 hektar per tahun. Sedangkan rata-rata penerimaan yang diperoleh oleh petani padi ladang adalah sebesar 5.785.990,65. Untuk mengukur pendapatan yang diterima dari usaha tani padi adalah pendapatan bersih. Pendapatan bersih yaitu selisih antara total penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani padi. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui rata-rata pendapatan bersih petani padi sawah dan rata-rata pendapatan bersih padi ladang, seperti terlihat pada tabel kedua. Analisis perbandingan rata-rata pendapatan bersih usaha tani padi sawah dan padi ladang. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan perbandingan rata-rata pendapatan usaha tani padi sawah dan usaha tani padi ladang untuk melihat seberapa besar pengaruh yang signifikan dan usaha tani padi sawah dan padi ladang terhadap pendapatan petani. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T independen, sampel test, dan bantuan program uji statistik SPSS 19 guna mempermudah peneliti dalam menganalisis, seperti terlihat pada tabel. Ternyata hasil uji diketahui nilai T hitung minus 3.476. Maka disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti pendapatan bersih petani padi ladang 3.148.521,91 lebih tinggi dibandingkan pendapatan bersih petani padi sawah 2.124.417,46. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh masing-masing petani terhadap usaha tani yang diusahakan. Perbedaan pendapatan dikarenakan biaya produksi padi ladang lebih kecil daripada padi sawah dan harga jual padi ladang lebih tinggi dibandingkan padi sawah. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, harga pokok per kilogram padi ladang lebih tinggi daripada harga pokok per kilogram padi sawah. Yang kedua, rata-rata pendapatan bersih petani usaha tani padi ladang 3.148.521,91 lebih tinggi daripada usaha tani padi sawah sebesar 2.124.417,46. Yang ketiga, hasil analisis perbandingan rata-rata pendapatan bersih petani usaha tani padi sawah dan padi ladang dengan menggunakan uji T menunjukkan pendapatan bersih petani usaha tani padi ladang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan bersih petani usaha tani padi sawah. Hal ini berarti adanya perbedaan rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh masing-masing petani terhadap usaha tani yang diusahakan. B. Saran. Berdasarkan hasil analisis harga pokok dan pendapatan dari padi sawah dan padi ladang, diharapkan petani ladang dapat lebih mengusahakan budidaya padi ladang, misalnya dengan menggunakan pupuk pada budidaya padi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi padi ladang dan dapat menguntungkan petani. Berikut adalah daftar pustaka, bisa dilihat sendiri. Sekian dan terima kasih.